Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Talkshow Merah Putih. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang zona hijau COVID-19 yang sedang didorong untuk dilaksanakan. Di awal ada 3 daerah atau 3 kawasan, yaitu Ubud, Nusa Dua, dan juga Sanur sebagai zona hijau. Tapi tentu kita berharap untuk kaitannya dengan bagaimana membangkitkan pariwisata, tidak hanya 3 daerah ini saja, tapi harusnya mungkin seluruh Bali atau Pulau Bali ini jadikan zona hijau. Tapi bagaimana perkembangan hingga hari ini tentang upaya untuk mewujudkan zona hijau ini, kita akan angkat di Talkshow Merah Putih kali ini. Dan hari ini kita akan menghadirkan 3 orang narasumber. Pertama itu ada di tengah-tengah kita, ada Pak Kadis Pariwisata Bali, Pak Putu Astawa. Kemudian di sebelah kiri beliau ada Bapak Dewa Gederai, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar, dan sebelah kanan Pak Kadis ada Dr. Igusti Kadis Sutawa, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali. Tentu ketiga narasumber ini akan memberikan kita perkembangan-perkembangan terakhir, pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana menjadikan zona hijau. Misalnya Denpasar, salah satu daerahnya itu Sanur akan dijadikan zona kawasan hijau, bagaimana progresnya hingga hari ini untuk memvaksinasi. Nah, ini yang jadi penekanan kita di talkshow kita kali ini. Jadi akan menarik diskusi kita akan menggali informasi-informasi dari narasumber, tapi sebelum itu saya akan jeda dulu, kita ikuti dulu yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Dewa Gederai, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar. Karena kita ingin sekali mengetahui perkembangan bagaimana vaksinasi yang dilaksanakan di Sanur dan juga mungkin Denpasar, ada target-target yang sudah dilaksanakan atau seperti apa. Kita langsung ke Pak Dewa. Kalau kita lihat ini Denpasar kan termasuk yang diprioritaskan, Sanur ya, karena akan dijadikan kawasan hijau. Nah, sampai hari ini berapa yang sudah divaksinasi dan ke depan Denpasar itu akan diharapkan seperti apa? Apakah hanya Sanur saja yang difokuskan atau juga daerah lain? Silakan Pak Dewa. Ya, terima kasih Pak Winata, para pemirsa Bali TV dan Bapak-bapak para narasumber yang kami hormati. Jadi memang kami di Denpasar ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat bahwa salah satu kawasan di Kota Denpasar yaitu Sanur itu ditetapkan menjadi zona hijau. Ya. Artinya ya dalam penetapan zona hijau ini ada beberapa tahapan untuk sebelum dilakukan atau dibukanya keran pariwisata di kawasan wisata Sanur. Nah, memang kami di pemerintah Kota Denpasar bersama Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar sudah melakukan bahkan mulai tanggal 22 ya, tanggal 22 Maret hari Senin, kita sudah secara serentak melakukan program vaksinasi secara massal untuk kawasan wisata Sanur. Jadi kalau dalam pendataan yang sudah kita lakukan, untuk masyarakat Sanur ya ada 3 wilayah kedinasan. Di sana ada Desa Sanur Kaje, kemudian ada Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Sanur. Itu setelah kita data target sasaran yang kita akan lakukan vaksinasi itu sekitar 40.000 sampai 48.000 target sasaran yang kita akan lakukan vaksinasi baik kepada pekerja pariwisata yang bekerja di wilayah kawasan Sanur, baik di pekerja hotel, restoran dan sebagainya, termasuk di pusat atau di destinasi kawasan pariwisata Sanur, termasuk juga nanti seluruh masyarakat yang ada di 3 wilayah kedinasan. Dan itu untuk pelaksanaan dosis yang pertama kita sudah lakukan mulai tanggal 22 sampai nanti kita harapkan untuk dosis yang pertama bisa kelar akhir Maret ini. Itu target kita. Dan kita akan terus genjot pelaksananya di lapangan untuk bisa menjangkau semua target sasaran di wilayah Sanur. Dan untuk pelaksanaan ini kita sudah menyiapkan kemarin kita sudah menyiapkan ada 12 pos titik pelayanan vaksinasi itu yang berbasis di Banjar, dan kemudian juga ada di beberapa hotel yang kita siapkan untuk mempercepat pelayanan vaksinasi ini, dan rencananya pos-pos ini kita akan tambah terus sehingga akan mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi kepada stakeholder yang dari Sanur, sehingga nanti
kita harapkan akhir Mei itu seluruh target sasaran yang ada di Sanur. Karena apa? Karena untuk vaksinasi ini ada dosis keduanya yang berselang itu sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Jadi kita targetkan akhir Mei seluruh target sasaran yang ada di Sanur ini bisa dilayani vaksinasi. Oke. Itu akhir Mei ya targetnya berarti ya. Ada ya itu tentang Sanur. Tapi kalau daerah lain di luar Sanur apakah juga dilaksanakan vaksinasi? Ada? Kemudian untuk Denpasar secara keseluruhan ya kita juga sudah melakukan vaksinasi. Yang tahap ini adalah target sasaran kemarin setelah kita lakukan nakes tenaga kesehatan itu sudah 100% lebih. Oh sudah semua sudah ya? 100%. Kemudian target selanjutnya adalah lansia dan pelayan publik. Dan ini sudah kita terus berjalan secara simultan ya. Di samping kita Sanur fokuskan terkait dengan pembukaan sebagai zona hijau. Untuk wilayah Denpasar kita juga sudah menyiapkan 40 titik pos layanan di seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah dan swasta serta beberapa klinik kesehatan yang ada di Kota Denpasar. Dan sampai saat ini yang sudah mendapatkan vaksin untuk pelayan publik itu target kita 73.000, itu sudah sekitar 52%. 52%. Kemudian untuk lansia itu target kita 52.000, itu yang sudah mendapatkan vaksin sudah sekitar 30%. Dan ini kita akan terus genjot sehingga proses pelaksanaan vaksin ini untuk selanjutnya bisa menyasar ke masyarakat secara umum. Itu harapan kita. Baik. Terima kasih Pak Dewa. Itu sementara saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau kita membaca pergerakan bagaimana vaksin ini sepertinya digenjot ya di Bali karena tidak lepas dari ingin membangkitkan pariwisata Bali gitu ya. Tapi mungkin Pak Kadis tentu sudah sangat intens ya ikut berjuang di sana. Nah, apakah target-target mempercepat ini juga sudah diimbangi dengan misalnya ketersediaan vaksin dan segala macam atau apakah ini memang katakanlah sejalan gitu ya dengan vaksinasi ini dengan zona hijau dengan membuka pariwisata? Pak Kadis kan ikut perdebatannya di sana pergulatan. Gimana ceritanya Pak Kadis, silakan. Baik, jadi sebelum menjawab ke situ ya, barangkali ada baiknya juga saya menjelaskan bahwa program kawasan hijau ini kan hanya salah satu saja dari sekian banyak program kita untuk menuju pariwisata Bali sehat kan gitu ya. Oh iya iya. Jadi langkah-langkah pertamanya itu diawali dengan sertifikasi CHSE ya, cleanliness, health, safety dan environmental kan gitu ya. Itu dengan memberikan sertifikat kepada para industri pariwisata kita untuk memastikan bahwa mereka itu sudah paham tentang protokol kesehatan. Okay. Itu yang pertama yang kita lakukan. Lalu langkah yang kedua yang kita lakukan adalah program apa yang kita sebut dengan program vaksinasi ya. Baik kepada pelaku pariwisata ya maupun kepada masyarakat yang ada di sono-sono hijau tersebut. Jadi sono hijau ataupun kawasan hijau adalah langkah berikutnya untuk persiapan reopening border untuk wisatawan mancanegara ya. Jadi kawasan yang ditujukan untuk kawasan hijau adalah selain di Sanur sendiri adalah juga di kawasan Nusa Dua ya, termasuk di benua ya keseluruhan, bukan hanya di kawasan ITDC semata tetapi mencakup keseluruhan di area Nusa Dua tersebut. Kemudian di Ubud yang ketiga. Nah, ini kawasan hijau ini dalam rangka kita untuk membangun reputasi kita, kehati-hatian kita. Karena begitu nanti wisatawan mancanegara itu dibuka, mulai dari wisatawan itu yang akan ke Bali itu adalah yang sudah divaksin, kemudian ada surat keterangan bebas COVID, setelah di bandara dia dilakukan uji swab lagi untuk memastikan mereka sehat. Gitu sehingga turis yang datang ke Bali itu adalah turis yang sudah sehat. Kemudian setelah dia sehat, dia juga di koridor mulai dari transportasinya, lalu kepada hotel akomodasinya, sampai ke objek-objek wisata pun dia harus diperlakukan supaya aman, sehat. Dan nantinya dia balik lagi ke negaranya kalau pada saatnya, dia diswab lagi untuk memastikan bahwa mereka keluar dari Bali itu mereka tidak membawa virus COVID itu. Nah ini penting juga sebagai membangun reputasi kembali, citra Bali, jangan sampai nanti dipelintir-pelintir kan, setelah kami datang dari Bali kami kena COVID. Kan bisa saja ya dengan era media sosial seperti sekarang ini kan
kompetitor-kompetitor kita itu kan juga bisa berbuat seperti itu. Ya, ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah dalam upaya-upaya kita untuk menjaga citra, Pak. Supaya jangan malahan jadi bumerang gitu ya. Kalau kita open semua, ibaratnya ini bayi baru lahir, kita jangan suruh lari dulu dah. Ya kita mulai dari merangkak dulu, nanti kan setiap 2 minggu kita evaluasi lagi, rasanya ini sudah aman kan gitu ya. Nanti kita bisa buka zona hijau yang lain lagi, kan gitu ya. Sehingga kami di Pemprov itu akan selalu mengevaluasi kegiatan ini sehingga bisa menyebar gitu ya. Ini yang di awal ini yang penting ini supaya jangan sampai maksud kita baik, hasilnya ternyata tidak baik. Itu yang kita hindari. Ada gitu tiga kawasan gitu ya. Ya. Tadi sudah disebutkan. Nah, apakah memang yang akan difokuskan saja targetnya kapan, atau juga ada sebenarnya secara simultan juga di luar kawasan itu juga akan didorong untuk, karena ada harapan tidak hanya 3 kawasan tapi Bali lah yang dijadikan zona hijau. Gimana tanggapan Pak? Di 3 kawasan itu harus 100% semua harus divaksin, Pak. Kalau untuk bicara global Bali, menurut WHO itu sekurang-kurangnya itu 70%, itu sudah sangat aman gitu ya. Kalau untuk 3 kawasan ini jumlah vaksin maupun tenaga vaksinator itu sudah siap. Ya, dengan manajemennya saya kira ini sudah sangat bagus sekali, Pak ya. Bagaimana mulai dari tanggung jawab setiap OPD, kemudian peran-peran dari tenaga operasional yang administrasinya seperti apa, itu sudah sangat bagus sekali manajemennya ya. Termasuk juga orang-orang yang akan menuju ke kawasan itu kan juga harus kita pastikan juga sudah divaksin, Pak. Kan ada mungkin juga ada sopir, guide yang berkunjung. Itu juga harus tugas ya, nah, karena itu ada vaksin kami juga. tempuh dengan skema melalui pariwisata. Karena sampai saat sekarang sudah ada 100.000 ya yang sudah mendaftar sebagai penerima vaksin ya. Dan itu sudah kami lakukan secara bertahap mulai dari Hotel Haris yang kemarin dikunjungi Pak Presiden ya. Selama 4 hari kami menyasar pertama itu 200 sebagai trial, lalu berikutnya 500, 4 kali di sana. Kemudian untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku pekerja di Sanur, kami pindah ke Hotel Prama, ada di Sanur 4 hari juga. Karena vaksinnya dikasihkan lebih, kami kemarin bisa menyasar sampai 750, 2 hari yang lalu 750 juga. Kemudian hari ini juga kami pindah ke Kute, ya di Hotel Dinasti, di sananya ya, untuk memberikan pelayanan yang dekat-dekat situ. Tetapi yang sudah terdaftar yang 100.000 itu, kalau mereka itu berasal dari zona hijau tidak kami panggil lagi. Karena mereka sudah kami informasikan, kami mereka arahkan di ke daerah masing-masing ya. zona hijaunya masing-masing. Ya, karena vaksinnya di situ sudah sangat berlebih malahan ya. Jadi jangan khawatir tentang ketersediaan vaksin yang berada di zona-zona hijau itu. Baik. Nah, sehingga di bandara juga sudah dilakukan. Karena bandara kan merupakan frontliner juga ya. Kemarin 5.600 ditargetkan, mungkin tidak sampai seminggu kayaknya sudah selesai untuk injeksi tahap pertama ya. Di bandara itu, sehingga ini bagus sekali sebagai sarana untuk mempromosikan bahwa Bali itu tidak tanggung-tanggung, tidak main-main gitu ya. Dan kami yakin kalau sudah ada di zona hijau, bergerak secara simultan semua, kekebalan masyarakat ataupun herd immunity ya, itu akan terwujud, sehingga secara logika harusnya COVID itu akan menurun. Baik. Itu harapan tapi kami, persoalannya ya. begini, apakah ketersediaan vaksin ini Pak Kadis, apakah sudah dijamin oleh pusat atau? Pak Gubernur hampir setiap hari ya berkomunikasi dengan Menkes, dengan Pak Luhut gitu ya. Dan pada saat kunjungan Pak Presiden pun juga sudah dijanjikan Bali akan menjadi prioritas untuk ya. 3 juta vaksin gitu ya. Dan ini setiap minggu memang didatengin ya, di transfer vaksinnya. Dikirim dari Jakarta ya Pak ya? Ya, kemarin AstraZeneca udah ribuan khusus untuk yang zona hijau ini sudah dikirimkan Pak. Gitu. Yang penting adalah kesiapan kita untuk vaksinator dan rencana aksi. Sehingga nanti semakin banyak yang bisa terserap, sehingga dropping vaksin juga akan bisa semakin lancar. Gitu. Baik. Saya ke Pak Kadis Sutawa. Pak Kadis, kalau Pak Kadis ini kan Pak Sutawa ini apa istilahnya pelaku pariwisata yang langsung gitu ya, melihat ada wacana menjadikan 3 kawasan zona hijau. Nah, gimana sebenarnya pandangan dari pelaku pariwisata, industri pariwisata dan perencanaan ini? Apakah ini memang sudah on the track atau akan mampu tidak ini untuk membangkitkan pariwisata Bali kita, Pak? Om Swastiastu. Sejalan dengan Pak Kadis tadi juga Pak Dewo, jadi
kami dari industri pariwisata menyambut baiklah upaya-upaya pemerintah daerah dan pusat untuk memprioritaskan Bali untuk mendapatkan vaksin lebih cepat. Ya kalau bisa sebelum Juni bisa 3 juta itu kan bagus gitu. Ada 3 zona ya, kita harapkan juga masukan dari kawan-kawan industri di Kuta, jangan hanya 3, Kuta juga masuk, tapi lebih baik ya seluruh Bali nanti jadi kawasan hijau. Jadi itu upaya-upaya sudah dilakukan, apalagi kalau sudah 3 juta kan sudah cukup saya rasa, karena kan yang lansia dan dewasa kan ada anak-anak kan tidak divaksin itu. Ya mudah-mudahan dengan upaya ini pasar kita di luar yang biasa mensuplai Bali, terutama China yang banyak turisnya ini ya, India itu akan lebih kita bisa yakinkan gitu. Ya kami sudah berkomunikasi juga dengan konjen China ya beberapa bulan lalu via Zoom. Ya beliau menyatakan kalau sudah zona hijau ya mereka siap untuk mensuplai tamu ke Bali. Artinya ini kan hal yang baik. Demikian juga Jepang dan India kan sudah siap, ada Ukraina juga sudah pasarnya sudah siap masuk. Ya domestik sudahlah, kita sudah tahu bahwa domestik memang juga cinta Bali gitu. Nah kita menyambut baik ini karena kami di pariwisata ini sudah 1 tahun Pak, kita tidak ada income apa-apa ini. Banyak hotel sudah tutup, bahkan isu terakhir banyak hotel dijual gitu dan lain sebagainya. Nah ini kan harus kita lakukan bersama, tapi kita juga paham bahwa ini pandemi kan hanya tidak terjadi hanya di Bali dan Indonesia. Ini masalah dunia ini. Tapi apa yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat sudah on the track, saya rasa sudah baik. Menterinya juga sudah warawiri, Pak Menparekraf ke Bali ya. Sudah sangat bagus konsolidasinya dan komunikasinya. Kami juga di stakeholder mendukung penuh Pak Kadis dan Pemprov untuk bersama-sama mendukung vaksinasi ini. Cuman sekali lagi kita mohon mungkin lewat pemerintah tadi sudah disampaikan janji Presiden maupun Menteri untuk jumlah vaksin ini bisa ditambah, itu mungkin bisa disegerakan mungkin nanti Pak Kadis. Tadi pun pagi kita komunikasi sama industri kalau bisa sehari itu yang pariwisata kalau bisa 2.000, sekarang kan masih 750. Ya kalau bisa 2.000 per hari itu akan bagus. Hotel-hotel juga siap untuk menjadi tuan rumah sebagai host untuk diadakannya vaksin. Plus juga vaksinatornya itu ditambah. Kalau bisa nanti Pak Kadis mungkin supaya lebih cepat gitu. Ya kami menyambut baik ini karena inilah harapan satu-satunya untuk meyakinkan dunia. Tanpa vaksin, tanpa zona hijau kan susah kita. Baik. Ya demikian. Baik, tapi kalau tadi Pak Kadis mengatakan kalau misalnya kita sudah jadi zona hijau, kemudian tamu yang datang ke sini ya harus juga diyakinkan Pak ya, mereka bebas harus ada swabnya, mereka pulang juga ada swabnya. Nah apakah ini tidak memberatkan bagi mereka gitu menurut Pak Kadis? Ya saya rasa semua keputusan dari negara maupun daerah itu tidak terlepas dari kontrol atau kebijakan daripada WHO itu sendiri dan tentu juga dengan kepala negara masing-masing daerah. Untuk di tingkat awal memang sebaiknya di swab. Kalau swab antigen kan tidak terlalu berat lah buat mereka gitu. Karena pada dasarnya kalau kita bicara dunia pelesiran gitu ya, Bali ini masih jadi top destinasi yang ingin dikunjungi oleh turis dunia. Ya apalah artinya duit untuk bayar swab kan gitu. Dan buat mereka aman, buat kita di Bali juga aman gitu. Ya saya rasa tidak ada masalah. Nggak ada masalah saya rasa. Ya. Tapi Pak, pertanyaan Pak Kadis, selama ini kan ada yang mengatakan oke, kita open border nanti, kita sudah zona hijau open border. Tapi kemudian apakah tadi wisatawan yang dari Eropa, dari Cina itu memang positif mau datang tidak atau seperti apa? Jangan hanya mereka janji kosong aja. Ya nanti udah. Tapi ternyata enggak, ketika dibuka apakah yakin ini akan datang wisatawan asing Pak? Ya, kalau pasar-pasar yang saya sebut tadi kan kita sudah ada komunikasi Pak dengan beberapa agen, bahkan bulan Juni, Juli ke atas pun sudah banyak bookingan sebenarnya, cuman mereka menunggu kan apakah ini benar-benar nanti border dibuka. Kalau ini kan rencana akan dibuka kan gitu nih bahasanya nih. Ya kan belum nih. Ya, mereka udah standby Pak. Dari Ukraina itu udah siap karena ada perwakilannya juga di sini kan.
Jepang, terus Australia tentu dan China gitu, yang sudah menjadi pasar utama Bali ini. Mereka sudah ingin cepat-cepat ke Bali gitu. Oke, Ya, enggak usah khawatir kalau Bali ini masih the best tourist destination. Kalau in the Bali world. dibuka, Yakin, bordernya ya. pasti ada yang datang Tapi ya, Pak? tentu tidak seperti sebelum COVID. Ya, perlu waktu pelan-pelan. Mungkin Cina dulu datang, ya Jepang, India, baru dan lain nanti kan gitu. Jadi pelan-pelan ya Pak. Ya, Oke, pelan-pelan. baik. Terima kasih. 3 orang narasumber kita sudah di sesi pertama sudah kita lalui. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua. Mungkin lebih banyak kepada bagaimana perjalanan, artinya kendala-kendala yang dihadapi, kemudian juga mungkin ada saran ya seperti apa mestinya dilakukan vaksinasi ini, karena ketika kita bicara zona hijau salah satu tentang vaksinasi, tapi juga tadi sudah disebutkan sertifikasi dan segala macam. Tentu kita ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini di lapangan agar kedepannya bisa lebih cepat lagi, lebih baik lagi. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di Talkshow Merah Putih. Kita mengangkat tentang Bali dijadikan zona hijau atau zona hijau COVID-19 yang berkaitan dengan salah satunya tentang vaksinasi ini. Kita harapkan ini memang ada percepatan-percepatan gitu ya sehingga pariwisata bisa bangkit. Saya ke Pak Dewa Rai, kalau di Denpasar sini ada persoalan tidak, kendala-kendala yang dihadapi selama ini? Jangan-jangan masyarakat juga masih ada banyak yang ragu-ragu. Seperti di Sanur misalnya disuruh datang ke Banjar, ternyata banyak yang nggak datang, atau seperti apa Pak kendala di lapangan? Terima kasih Pak Winardo ya. Jadi memang selama ya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sejak awal ya dari tenaga kesehatan ya kita lakukan sejak bulan Februari ya kalau tidak salah. Memang di awal-awal memang ada sedikit kendala ya, ada sedikit kendala memang terkait dengan kedatangan masyarakat yang harus kita mobilisasi. Bahkan untuk mempercepat target-target sasaran ini kita lakukan secara massal. Kemarin hari Minggu kita juga menyasar ke pedagang pasar di Pasar Badung. Itu ada sekitar dalam satu hari kita sudah mampu menyasar 3.000 pedagang. Ini memang sebenarnya ya kita sudah menyiapkan 40 titik pos layanan masyarakat yang sudah menjadi target sasaran untuk sekarang ini lansia dan pelayan publik. Jadi pelayan publik itu kan banyak profesinya ya, dari TNI, Polri, ASN, kemudian termasuk wartawan, kemudian pedagang pasar, kemudian yang terkait dengan pelayanan di pariwisata, kemudian termasuk BUMN, BUMD. Ini sebenarnya bisa langsung dia datang atau melewat aplikasi terlebih dahulu. Ini sudah bisa langsung, tetapi ketika kita lakukan memang ya ada sedikit keraguan. Tetapi begitu kita adakan secara massal, ini biasanya kan tipikal masyarakat kita ketika kita sudah gelar secara massal, ini pasti banyak yang datang. Malah kita bahkan sampai jam 3, jam 4 sore kita memberikan pelayanan di pos-pos pelayanan. Dan ini kita tentu ke depan untuk mempercepat capaian target sasaran yang kita akan lakukan sehingga kita bisa segera membentuk herd immunity atau imunitas komunal. Memang kita akan terus melakukan upaya-upaya bisa menambah pos-pos pelayanan. Dan ini kemarin kita sudah menggelar rapat dengan beberapa pemilik hotel di Sanur, responnya cukup baik. Bahkan pemilik hotel yang tergabung dalam Sanur Hospitality ini siap akan membantu memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi di kawasan Sanur. Jadi kita akan bahkan untuk tenaga ya, kita akan merekrut juga tenaga-tenaga relawan dari berbagai universitas yang ada di Denpasar, termasuk juga sekolah-sekolah kesehatan. Dan kemarin kita juga mulai menerjunkan beberapa OPD yang bisa membantu, minimal mengadministrasi, mencatat. Kita ke masing-masing pos kita siapkan, arahkan beberapa OPD yang bisa membantu untuk minimal di administrasi bisa. Karena di dalam satu pos atau tim pelayan itu ada 4 meja ya, meja 1, meja 2, meja 3 dan meja 4. Ya, ini dalam satu tim itu ada 8 orang tenaga yang harus melakukan vaksinasi. Nah ini bisa beberapa tenaga yang memang bisa menguasai IT bisa kita perbantukan di sana, tidak mesti harus orang medis. Jadi yang medis ya biasanya ada di meja 2 dan meja 3. Ya, yang meja 2 terkait dengan pelaksanaan observasi
Yang meja 3 melaksanakan penyuntikan. Penyuntikan. Nah ini meja 1 dan meja 1 itu Cukup apanya yang paham pendaftaran, IT. yang meja 4 itu hasilnya nanti keluar di meja 4. Jadi ini kita lakukan upaya-upaya di Kota Denpasar untuk mempercepat target sasaran. Karena kalau kita menunggu hanya di pos pelayanan ini memang kedatangan masyarakat yang harus melakukan vaksinasi ini memang ya masyarakat masih menunggu kadang-kadang nih. Tetapi kita terus akan lakukan upaya percepatan ini. Bahkan rencana untuk lansia biasanya ini agak sedikit kendala. Biasanya pertama dari segi umur, kemudian jauh menjangkau lokasi. Kita rencanakan juga akan segera melakukan sistem jemput bola. Kita akan lakukan ke Banjar-Banjar yang terdekat sehingga pihak dari kepala desa Klian Banjar bisa memobilisasi warganya untuk datang ke Banjar sehingga kita lakukan vaksinasi. Jadi itulah upaya-upaya yang kita lakukan sehingga bagaimana untuk menciptakan kawasan Denpasar termasuk nanti Bali secara keseluruhan bisa terbentuk imunitas komunal ini bisa segera dilakukan. Ada target Pak Dewa kapan nih? Apa Ya. tergantung dari vaksin yang datang jumlahnya kemudian? Ya tentu vaksin kita seperti apa Pak Kades tadi bilang, karena kita di daerah kan biasanya mendapat vaksinasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Ya, ya. Dan ini tentu pemerintah Provinsi Bali sudah terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Dan kemarin juga pada saat Fedcon dengan Menteri Kemaritiman, bahwa memang Bali akan dijanjikan sebagai prioritas utama. Bahkan nanti informasi yang kami dengar itu sekitar 3 juta dosis vaksinasi akan segera di-drop ke Bali. Karena Bali memang menjadi perhatian dari pemerintah pusat bagaimana minimal 70-80% masyarakat Bali ini bisa tercover di vaksinasi COVID-19 ini. Jadi berproses ini ya kapan? Ya, proses terus kita lakukan cepat-cepatnya kalau peningkatan nanti setiap minggu kita rencanakan akan lakukan di pasar-pasar yang lainnya. Termasuk pasar Kerenang, nanti pasar Ubung. Kita untuk menggenjot targetnya karena kalau kita sehari bisa 3.000 sampai 4.000 untuk pelayanan ini belum termasuk yang ada di pos pelayanan yang ada di Baik, yang di puskesmas pos dan pelayanan di yang ada 40 itu di puskesmas, kemudian rumah sakit swasta juga boleh ya? Ya, Apakah masyarakat bisa datang langsung atau seperti bisa apa? yang sudah menjadi target ya, yang sudah menjadi Ingat ada yang sudah ditarget ya. gitu ya. Kan dia sudah termasuk target sasaran sekarang kan Lansia pelayanan gitu ya. publik. Ya, untuk masyarakat umum memang belum. Masyarakat umum belum ya Pak? Belum, ya. Karena kemarin ada informasi misalnya di Nari Geraha itu masyarakat umum Ya. bisa datang, ternyata di sana terbatas hanya yang sudah terjadwalkan Ya. dan target ya. Ya. Nah, ini berarti lansia, ASN, pelayan publik gitu Pelayanan ya, Pak, publik lainnya, termasuk pedagang ya? pasar. Pasar dianggap pelayan publik. Ya. Termasuk juga prajuru Banjar. Ya, Sada, kemarin juga waktu Calang gitu. kunjungan Bapak Presiden kita melakukan kepada tokoh-tokoh agama ya, Sulingge, Pemangku ya, Sulingge. tokoh ya. agama seluruh umat beragama termasuk bendesa adat, pemangku itu kita lakukan waktu kunjungan Bapak Presiden kita lakukan di Gedung Dharma Negara Alaya di kawasan Lumintang. Tapi next ke depan masyarakat umum juga akan masih Ya, layani. tentu ini Tunggu untuk waktu aja ya Pak Ya. ya. Baik. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis kalau kita bicara tentang target ini tadi kan Pak Kadis mengatakan harus ya kalau bisa Juni, Juli gitu ya. Kalau di Dinas Pariwisata apakah ini sudah juga menjadi concern untuk bisa dipenuhi Juni, Juli ini sudah open board, sudah hijau, sudah open border atau masih ya tidak atau gimana Pak Kadis? Kalau mengacu kepada 70% masyarakat Bali yang harus divaksin, itu kan sebesar 2,9 juta ya, atau kita bulatkan menjadi 3 juta lah ya. Kalau kita ambil dalam waktu 2 bulan, itu paling tidak perharinya 50.000 kan sasaran yang divaksin kan gitu ya. 50.000 untuk 9 kabupaten kota. Ya bagi 9 saya kira sekitar tidak nyampe perharinya itu sekitar mungkin 8.000 gitu ya. Sekitar itulah. Sehingga yang penting ada vaksinnya sekarang, kepastiannya kapan datangnya kan gitu ya. Ditambah dengan tenaga vaksinatornya, saya kira tidak ada persoalan kan gitu ya Pak ya. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah kepastian vaksin dan jumlahnya itu. Nah, kalau kami di profesi pariwisata yang tadi saya katakan 100.000, kalau sekarang hanya berjalan 1.000 saja, itu kan butuh waktu 11 bulan, Mbak. Kalau menghabiskan 10.000 kan gitu ya, sehingga ini kan perlu akselerasi.
Nah kalau sekiranya nanti sudah ada kepastian jumlah vaksin dan kapan datang, kami juga sudah skenariokan beberapa tim untuk bisa di-cloning, memperbanyak titik-titiknya, sehingga bisa dipercepat, kan gitu ya. Misalnya kami bisa meng-cloning di 4 titik lah, 4 hotel, 1.000, 4.000 misalnya, mungkin dalam waktu beberapa bulan sudah selesai kan gitu ya. Skenario ini sudah kami siapkan, karena untuk vaksinasi itu kan tidak hanya sekedar orang yang kita butuhkan Pak. Di situ harus ada laptop, kan ada 5 meja Pak ya. Di meja 1 praregistrasi yang kita lakukan, karena kan harus mengisi form ya. Mengisi form, kemudian di meja 2 itu untuk memastikan dia apakah namanya sudah tercantum di online. Nah, kita butuh wifi untuk di situ ya, untuk memastikan bahwa dia tercatat lah sesuai dengan nomor NIK-nya. Kemudian ke meja screening. Setelah screening baru vaksin. Setelah vaksin ada ruang untuk observasi. Jadi ada 5 meja yang kami butuhkan, yang butuh laptop lah, butuh untuk wifi-nya. Nah, untuk laptop saja kami di pariwisata kami urunan dari masing-masing GM lah gitu ya. Kita sumbang untuk bisa mempercepat itu. Dan aplikasinya sudah sangat bagus sekali Pak, jadi kita sudah bisa memanggil mereka per jam, sehingga tidak terlalu lama lah ngantre gitu. Ada ya. aplikasinya ya? Aplikasinya kita Aplikasinya siapkan. apa itu Pak kalau? Jadi platform digital itu mulai dari pendataan itu by name, by address, by nick, by pekerjaannya di mana, alamat. Kita komplit. Mau searching umurnya ada, mau searching bekerja di kawasan kabupaten mana, bisa kita slot lah gininya aplikasinya itu. Kemudian kita pun memanggil, bisa berdasarkan periode supaya tidak kerumunan, supaya mereka juga tidak terlalu lama antre kan gitu ya Pak ya. Kita panggil setiap jam. Itu yang dimiliki oleh pariwisata ya Pak ya? Pariwisata ya, khusus dengan pekerja teman-teman pariwisata. kami di stakeholder kita iya. lakukan itu, sehingga dilakukan di hotel, ada AC-nya lagi ya. Jadi ada nyaman. Ada makannya juga? Enggak ya? Makan kita urunan. makan urunan. Karena ini dari kita oleh kita lah sebenarnya gitu ya. Jadi kita urunan, ya walaupun sekedar lah. Karena mereka sangat, justru pandemi COVID ini semakin merakatkan gitu ya, persahabatan di antara kami, jadi ada rasa kebersamaan itu luar biasa Pak. Mungkin Pak Winata kalau ada waktu bisa melihat lah, sekali Pak, gitu bisa melihat langsung kita lihat gitu ya. Hari ini sampai 4 hari di hotel Holiday Pak, di Kuta ya. Jadi bisa dipantau. 100.000 orang ya yang targetnya Pak ya? Ya, tapi nanti bisa dikurangi yang karena sudah di daerah zona hijau. Zona hijau itu kami tidak akan panggil lagi, mungkin sudah berkurang ya. Kemarin di Ubud sudah banyak sekali yang sudah kami kurangi juga. Tapi kalau pelaksananya Pak, misalnya apakah hanya dinas pariwisata saja atau misalnya ada organisasi-organisasi ya, misalnya GIPI atau apa ya, PHRI melaksanakan atau seperti apa Pak? Semua dilibatkan gitu ya? Kita libatkan lah. Ya, tapi di bawah ini pariwisata. Di bawah pariwisata kita. Ya. Dan pekerja-pekerja pariwisata kita itu kan tidak hanya pegawai hotel, restoran, Pak, termasuk sopir di sana, termasuk penari-penari, keca ada juga di situ. Guide juga. Apalagi guide ya. Sampai ke pedagang souvenir pun juga ada yang mendaftar. Pokoknya semakin banyak yang divaksin bagi kami itu semakin bagus Pak. Kalau mendaftarnya kemana Pak misalnya? Kita ada linknya, disparda.balifrod.go.id, nanti akan bisa mendaftar. Cuman karena kami saat ini belum ada kepastian tentang vaksinnya ya masih. Untuk yang periode pertama. Oh iya. Ada waiting list mungkin sekitar 15.000 yang belum kami open. Karena kalau kami buka lagi takutnya nunggunya terlama nih vaksinnya vaksin ini. Yang berikutnya. Ya, sehingga kami komunikasi dengan Pak Sekda, dengan Pak Kadiskes. Ya. Begitu ada informasi vaksin datang, kami buka lagi gitu. Nah itu yang jadi persoalan Pak, agak susah juga. Apa Juni Juli pasti nggak dibuka gitu karena vaksinnya belum gitu ya. Pasti. Dan kami pun tapi diupayakan Pak ya, diupayakan ya. Bisa aja. Hampir setiap hari Pak kami rapat dengan pusat juga. Sebentar lagi juga dari Kemenpo Marves. Ada rapat juga jam 1 tentang vaksin khusus ya. Mudah-mudahan ada kejelasan lagi akan datang lagi sehingga kami bisa lagi menyiapkan untuk bisa memperbanyak. Baik, saya ke Pak Kadis tahu kalau tadi kan ya itu karena tergantung ada masukan mungkin atau selama ini yang sudah dijalani Pak Kadis juga sudah divaksin, teman-teman di lapangan atau di industri sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi concern harapan mereka dari yang sudah berjalan ini ke depan ini seperti apa? Apakah perlu ada lebih terkoordinir lagi atau seperti apa? Ya kalau untuk pariwisata saya rasa sudah bagus ya, ya karena seluruh stakeholder ya di bawah koordinasi Pak Kadis Parda sudah bersatu padu lah ya, ada GIPI dan lain-lain kan sudah jadi satu lah, tinggal listnya itu ya sudah daftar ke GIPI disinkronis saja.
dan planningnya juga sudah jelas ya, kayak hari ini di Bali Dinasti Kuta, berikutnya ada di sini seluruh asosiasi sudah ikut bersatu padu membantu kelancaran daripada vaksinasi ini, karena semua concern seperti tadi di awal kita sampaikan, kita 1 tahun ini sudah tepar nih. Ya. Sudah habis peluru, tidak ada income gitu. Jadi ya, sekarang yang masih tertinggal adalah semangat, optimisme ya. Dan kebersamaan, bagaimana kita bersama-sama berpikir positif, melakukan hal-hal yang baik bersama-sama untuk mempercepat dibukanya border. Karena untuk membuka border ini kan selain zona hijau kan perlu juga restu dari WHO. Yang kedua juga penting semua setuju, sepakat, Menteri Kesehatan, terus Menkumham sama Menteri Luar Negeri. Ya, walaupun Presiden sudah mengatakan ya kalau sudah landai nanti Juni Juli bisa lah kan begitu beliau. Tapi tadi kan kita sudah melihat juga secara nyata bahwa vaksin ini kan stoknya perlu dipercepat ini. Ya kan agak masih perlu ada tanda tanya lah. Apa ini cukup enggak untuk buka bulan Juni kan gitu. Jadi Pak Kadis kan bilang kalau sehari seharusnya 50.000 ya. Baru bisa itu nanti ya supaya Juli itu kita bisa buka kan gitu. Nah mudah-mudahan atas komunikasi yang intens antara Pemprov Bali dan pusat gitu supaya memang betul-betul dipercepat ini untuk pelaksanaan vaksinasi. Kalau yang lain-lain saya rasa ya buat kami bagus lah karena sudah on the track kita untuk menuju open border ini, kita sudah jalannya benar. Hanya vaksin solusinya. Kalau sudah vaksin mayoritas masyarakat Bali ya sudah open aja. Ya plus tentu turis yang datang juga diperketat untuk prokes dan swab dan lain sebagainya. Ya. Kalau dari istilahnya jumlah vaksinator dan segala macam yang kemudian kesiapan dari kawan-kawan industri sudah sangat berharap ya Pak. Ya kita sebenarnya industri kan tempat kita siapkan, tenaga kita siapkan yang membantu di situ ya laptop dan lain sebagainya tadi disebut. Kalau hotel-hotel rata-rata kan punya wifi deh, ya kan. Laptop ya dari GM bisa lah, kita ada 200 GM, saya sendiri kebetulan penasehat juga di asosiasi GM dan mereka sangat antusias. Ya permasalahannya juga di dua itu aja, vaksin dan vaksinator. Kalau vaksinator mungkin dari pemerintah bisa membantu, dinas kesehatan ya mungkin siapa yang bisa nanti ikut itu untuk bisa membuka lagi tempat-tempat lebih banyak untuk vaksin. Ya, kalau tempat nggak usah khawatir. Jadi masalahnya di vaksin sebetulnya. Vaksin aja. Ya, itu aja. Jadi yang perlu dijamin kepastiannya lah. Kepastian vaksin ada, ya lebih gitu cepat, lebih baik. Tadi Pak Dewa mengabarkan, Pak Kadis juga sudah akan diberikan 2 juta sekian gitu ya. Nah, kalau kita yang selalu menarik untuk diungkap adalah sampai kapan bertahan ini ya kawan-kawan industri, karena tadi Pak Kadis juga sudah mengatakan sudah hampir setahun ini. Kalau setahun lagi ke depan masih kuat enggak? Atau sudah gulung tikar, sudah habis semua? Iya, sekarang ini kan banyak udah tutup, ada yang merumahkan banyak sekali gitu ya. Walaupun kemarin ada bantuan dari pemerintah ya 1,2 T itu untuk perhotelan kan sudah habis sekarang itu, karena itu kan untuk bayar pegawai dan biaya operasional itu kemarin hibah yang diberikan itu. Ya ke depan ini kita kan masih mengajukan juga soft loan. Nah, apakah direstui kita juga belum tahu. Karena untuk membuka hotel Pak, setelah 1 tahun tutup itu juga nggak gampang. Ya kan, masih apalagi ya perlu dicek tuh gensetnya jalan enggak kan, AC-nya masih jalan enggak, kamarnya ada keropos enggak kan gitu. Terus linennya bagaimana gitu. Nah banyak hal, jadi perlu biaya yang tidak sedikit itu. Ya tapi tetap kita optimis lah. Asal border dibuka itu saya rasa tidak akan menjadi kendala, karena kan pelan-pelan, tidak mungkin langsung 100% di hotel itu kan tidak mungkin. Ya bisa lah ada. Tapi kalau semakin lama ini, kalau umpamanya tahun depan ya saya rasa berat ini buat hotel. Karena tidak semua hotel ini dibangun dengan dana segar, ada juga yang dana utang gitu. Walaupun sekarang pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk restrukturisasi, tapi kan begitu mulai dibuka border kan saya rasa mulai nyicil dia. Nah ini perlu dibantu karena udah berat sekali. Jadi sudah banyak pegawai hotel sekarang yang dirumahkan itu berubah profesi.
ada jualan buah, ada jualan makanan, ada jualan online dan lain sebagainya itu. Ya. Untuk menyambung hidupnya ya Pak. Iya, untuk bisa bertahan hidup gitu. Oke. Ya, dan kami pun mensupport kawan-kawan untuk situasi begini bagaimana caranya supaya tetap ada income gitu. Ya. Ya, yang selalu Demikian. saya dengar dari pelaku pariwisata adalah open border itu dulu ya. Kalau yang mau modal ada soft loan, oke lah belakangan enggak apa-apa, tapi open border dulu gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Kade. Kita yang tiga narasumber, kita masih ada punya satu sesi lagi. Saya akan menemani pemirsa di Talkshow Merah Putih ini. Kita akan mencoba lagi untuk closing statement ya dari masing-masing narasumber untuk mempertegas kembali. Tentu ini harapan kita bersama bahwa karena ekonomi Bali sudah sangat terpuruk dan kita harapkan ini bisa segera berlalu. Seperti dikatakan tadi, mungkin vaksinasi ini menjadi salah satu yang terpenting yang bisa kita harapkan untuk bisa membangkitkan ekonomi karena pariwisata ada di sana. Baik, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Anda tetap setia bersama kami pemirsa Bali TV di Talkshow Merah Putih, dan saya akan langsung berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber karena waktu kita juga sangat terbatas. Pak Dewa langsung dulu sebelum Pak Kadis dan Pak Kadis tahu, singkat-singkat saja mungkin tentang bagaimana harapan ke depan ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Winardo dan pemirsa Bali TV. Jadi seperti disampaikan narasumber tadi, memang vaksin inilah merupakan salah satu upaya dalam rangka untuk mempercepat pemulihan pembukaan pariwisata dan pemulihan perekonomian secara menyeluruh. Tetapi kami juga dari Satgas Percepatan Penanganan COVID Kota Denpasar tetap menghimbau agar masyarakat walaupun sudah menerima vaksin ya, tetap agar menerapkan protokol kesehatan. Ini yang penting sebenarnya. Agar ada jangan salah persepsi nanti begitu menerima vaksin dianggap sudah kebal 100%, sehingga bisa melupakan ataupun tidak ataupun mengabaikan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi kami tetap mengajak kepada masyarakat Kota Denpasar agar bagaimana bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi ini bisa sehingga perekonomian kita bisa cepat pulih kembali. Ini yang paling penting sebenarnya yang harus kita lakukan dengan jalan sebenarnya sangat sederhana sekali menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, bahkan sekarang sudah berkembang jadi 6M ya. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali tetapi sangat besar partisipasi kontribusinya untuk menekan penyebaran COVID-19 secara keseluruhan. Demikian Pak Winardo. Ya, terima kasih Pak Dewa. Saya langsung ke Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Barangkali fakta yang belum pernah terjadi sebelumnya bahwasannya perekonomian Bali itu sampai kontraksinya minus 12% Pak. Ya. Sehingga menyebabkan keterpurukan terhadap ekonomi Bali. Sehingga untuk memulihkan ekonomi Bali ya kita pulihkan pariwisata. Sebagaimana harapan daripada insan-insan kami di lingkungan pariwisata. Nah untuk memulihkan inilah kami butuh sinergi dari Pentahelix ya. Teman-teman industri kami tidak sanksikan lagi, supportnya sudah luar biasa Pak, apalagi dari TNI Polri, ke pemerintah tentunya ya. Media tentunya juga sangat positif sekali bisa memberitakan, akademisi, dan juga kami mohon partisipasi dukungan masyarakat luas, bagaimana kita menjaga kedisiplinan, penerapan protokol kesehatan itu, dan sekaligus mohon dukungan kondusivitas ini ya. Jadi supaya citra branding Bali sebagai destinasi wisata dunia itu bisa tetap terjaga Pak ya. Jadi kita butuh kolaborasi yang sebesar-besarnya dari semua lapisan masyarakat untuk bisa memulihkan kembali ekonomi ini, karena kesehatan penting, ekonomi juga penting, dan pariwisata pulih, niscaya ekonomi Bali juga akan pulih kembali. Saya rasa demikian yang kami vaksinasi ini ya untuk menjadikan Bali zona hijau. Ya, silakan Pak Kadis mungkin sebagai closing statement silakan. Ya, Bali yang tergantung mayoritas pendapatan dari pariwisata, kita membutuhkan pembukaan border pariwisata lebih cepat, lebih baik ya. Dan kita harapkan betul seperti yang disampaikan Pak Presiden bulan Juli. Dan kita harus dukung program vaksinasi, jadi seluruh masyarakat, seluruh komponen pariwisata, mari kita dukung program ini. Kalau sudah ada tempat untuk vaksin, vaksinlah dan tetap jalankan prokes. Kita harapkan pemerintah pusat juga membantu supaya vaksin yang 3 juta direncanakan oleh Pak Gubernur itu segera dikirim ke Bali sehingga bisa kita membuka pariwisata internasional sesuai dengan
schedule yang sudah kita rencanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis, Pak Dewo atas waktunya dan statementnya memberikan informasi kepada kita, dan tentu kita berharap ini menjadi realita yang kemudian ke depan harus direalisasikan gitu ya. Vaksinasi ini sekitar 2 juta sekian sudah dijanjikan, dan mudah-mudahan ini segera terrealisasi dan Bali menjadi zona hijau. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.